Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi dawai al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dinas Sohifah dua genep kanggo melugoinya wakanda lan kaya iki kang den tutur saking Adam lan Hudud wa ma'ada rumah, namanya itu musyarriyah. Di dalam ilmu nahwu ada isim yang disebut dengan isim isyarah, adalah merupakan kata simbol dari kalimat lain. Marah wa kadzalan kaya iki kan musdeh tutur minal adami wal hudufi wa man ba'dahuma. Saya namanya kitab insyaallah bermanfaat. Yastahilu mustahil akli alaihi inatase Allah Ta'ala opo anda yakuna yen tak ora ono Allah iku iman kang jumeneng binafsihi ing dalem zat Allah. Warna biasa didapelkan bimakna fi bi ayyakuna surahe yen tak ono ya Allah. Bana didapel balik taswir yang mempunyai makna menggambarkan kepada sebelumnya. Biaya guna surahiyen tarono Allah iku sifatan sifat khobar yakuna yakumu kang bakal menggon Allah fa'ina yakum bimahali ing dalam zat. Ketika ada istilah mahal di dalam ilmu aqaid, yang dimaksud adalah zat. Awiyah taja dinasobkan karena diatofkan kepada ayat nasikahnya. Awiyah taja atau mikrofontur Allah tidak mukhassisin ay mujidi perkamani kang nadama. Wakada lan kaya iki kang den tutur sanikene dipayun minal adam wal hudud wa ma'akadumah. Yastahilu mustahil akli alaihi ingatase Allah Ta'ala alaihi mahadukur Allah opo Allah yakuna yen tak ora ono Allah iku wahidan kang tunggal bi ayakuna surahe yen tak ono Allah iku murakaban kan ben susun fidzatihi indal zat Allah awiyakuna atawa ono lahu ikut tetap kadewe Allah
opo mumathilun kang mapadani idzatihi dalam zat Allah atau sifatihi atau piro-piro sifat awiyakuna atau ono ma'ahu ikut tetap di dalam sarta Allah fil wujudi di dalam wujude opo mu'afirun karena napakakan wakada lan kaya iki kang dan tutur yastahilu mustahil akli alaihi ingatasi Allah Ta'ala opo al-maju ora iroda atau apes an mungkin saking mungkin endi terus berkalinya kalau masih ingat di bulan sebelumnya memang tepat dengan tugas yang harus dijelaskan bertepatan memenuhi janji di bulan sebelumnya akan menjelaskan arti daripada masih ingat bulan kemarin janji di bulan ini akan menjelaskan apa? Baca. Kalau tidak salah kemarin jadi manfaat ya. Masih ada yang ingat? Katutup keriritannya, katutup pusetoran. Kalau tidak salah di bulan kemarin yaitu tugas untuk menjelaskan makrifat terlebih dahulu. Kenapa makrifat harus dijelaskan? Sebetulnya makrifat bukan inti yang harus dan akan dijelaskan. Namun ada sangat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara inti pokok persoalan atau maksud kita dengan makrifat. Secara teks Al-Quran, firman Allah mengartikan daripada firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus seperti apa? Tugas setiap manusia mengkaji, menganalisa bagian daripada pokok dalam keseluruhan agama tentang isi daripada la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah memang cocok layak ketika menurut pendapat pangarsa guru menalkin bahwa di majelis ini sangat lengkap karena ada sesi talqin, ada sesi taklim wa ta'lim. Sebab antara talqin untuk menanamkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimatun najat atau kalimatun zikri la ilaha illallah harus satu paket dengan memahami isi daripada la ilaha illallah. Kalau memahami saja tidak ditalkin, ya fasilitas kendaraan mah Ferrari, tapi semahal apapun Ferrari, semewah apapun Ferrari, menteri isi bensin tentu jalan atau mau
makanya sebut paket. Terus juga ditalkin, tapi kesiapan ilmunya belum siap. Ayah kita mah boga bensin bisa sore kene. Bensin mah boga, tapi tidak dimasukkan karena mobil Ferrari kira-kira bisa jalan cepat mah. Wow. Tentu ketika jalan ya seputar jalan kaki. Sabab bensin mah kabeli dengan mobilnya terbuka. Makanya satu paket. Jadi saya salah ditalkin tetap ditalkin halus saya dan dikir pun juga saya dengan tidak akan cepat yang sudah ada kesiapan dari memahami isi kandungan daripada la ilaha illallah. Di sini cukup lengkap ditalkin yang memang setiap bulan, tapi juga taklim buat ta'alum juga insya Allah setiap bulan. Cuman kalau ditalkin tetap begitu juga kan. Kalau dari sisi keilmuan, kalau bisa jangan tertinggal satu kali pun, karena sifatnya harus kontinu. Satu demi satu, kekurangan satu saja pasti itu akan seperti tertinggal dengan secara keseluruhan. Nah, untuk menyikapi firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah, itu tugas perintah dari Allah bahwa setiap individu manusia punya tugas harus ma'rifat. Ma'rifat ada beberapa bahasa dan tahapan ma'rifat. Dalam firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah, ditugaskan setiap manusia harus ma'rifat. Ma'rifat yang dimaksud di situ adalah ma'rifat yang kita kaji setiap bulan. Bukan ma'rifat yang dimaksud dengan aktini mahabbata kawama. Itu buah daripada ma'rifat yang dasar. Jadi ada ma'rifat anggap bagaikan benih yang kita tanam. Ketika benih ma'rifat yang kita tanam di lubuk hati yang paling dalam, maka akan berbuah ma'rifat yang biasa dalam talqin atini mahabbataka wama. Berarti secara adat, secara akal bahkan, mau bagaimana ma'rifat yang dimaksud ma'rifat dalam talqin, kalau toh ma'rifat yang dari pokok dasarnya belum kita tertanam. Paham? Makanya ada ma'rifat, ada hakikat, ada tariqat. Benar apa yang dikatakan tadi oleh Syekhul Al-Mukarram, bahwa tidak bisa kalau kita ingin beranjak kepada makom tariqat, kalau kita ingin beranjak kepada makom ma'rifat yang season kedua tanpa modal ma'rifat yang kenapa? Jadinya bakal seperti manggupro. Itu jadi mampu-mampu tarik-tarik viral kan? Makola-makoli. Itu kenapa? Tidak ada basic ma'rifat yang dianjurkan oleh Allah sesuai firman-Nya fa'lam annahu la. Jadi kita kaji setiap bulan untuk membentuk ma'rifat yang jadi dasar dan ma'rifat yang jadi pokok. Sebab Allah sesuai dengan keberadaan perjalanan hidup manusia. Pada saat dulu di alam arwah tidak ada satupun yang diperintahkan untuk mengkaji dalam ilmu aqaid. Paling hanya pertanyaan saja dari Allah, semua ruh ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Bagaimana menjawabnya? Qalu bala, mengakui pada saat alam arwah. Tidak ditanya pada saat di alam arwah, wahai ruh-ruh, apa kamu sudah makan pagi atau belum? Ada pertanyaan tos tua kata Nabi Acar jauh, tidak ada. Sebab masih ruh dan tidak ada. Hei ruh, kamu harus belajar dalam ilmu aqaid.
Tidak ada perintah Allah fa'lam annahu la ilaha illallah pada saat kita di alam arwah. Sebab kalau di alam arwah itu semua mengenal Allah. Yang diperintahkan yang sebetulnya dan sebenarnya bukan pada saat di alam arwah, ketika Allah sudah memproses kita dari alam arwah melalui alam rahim, dari alam rahim lahir ke dunia, baru itu akan berhadapan dengan instruksi dan perintah Allah fa'lam annahu la. Itu pun sesuai dengan keberadaannya. Tidak diperintahkan oleh Allah pada saat begitu lahir yang masih usia bayi. Tidak diperintahkan oleh Allah seluruh manusia ketika belum sampai kepada usia balik. Di mana setiap manusia sudah sampai kepada usia balik, baru di situ ada komitmen dengan Allah fa'lam annahu la. Jadi semuanya manusia ketika belum sampai kepada usia balik, tidak ada yang pintar dan cerdas. Brol ke dunia lahir, urang baheula ke waktu masih bayi keur orok keneh aya nu nyaho kana perang bisa ngitung daya lah. Boro-boro ngitung ka ilung sorangan ge masih can. Wow. Aya nu geus wau ka ilung begitu berlahir daya. Makanya ku Allah diberi ilham perlahan, step by step, tadrijan, nu paham pada saat bayi lahir karena teterieu, karena tuangan. Itu pun tuangan teloban dipentak malah ngomong nake teu bisa. Ketika bayi terasa lapar pasti lewat kumaha nangisnya, ceriknya, cerik di mana-mana cerik, ibuna ngartieun bahwa bayi hayong yang nenek nyusu atulah bahasa kasar nama hayang ditetein bahasa Indonesia nama. Begitu ditetein ku ibuna berangsur pengertian tidak sekaligus oleh Allah diberikan. Ayah begitu digubrak lahir dipasihan nenek ku ibuna langsung mulak cangkeng ngahedan susu minum pas susunya ayo gitu dayanya. Makanya perlahan. Jadi Allah tidak akan memerintahkan yang tidak tepat waktu. Allah tidak akan memerintahkan ketika belum cukup umur. Makanya Allah tidak memerintahkan instruksi apapun pada saat kita masih bayi. Ketika berusia sampai kepada puncak usia balik, baru terkenai dengan firman Allah fa'lam annahu la ilaha. Dan yang diperintahkan oleh Allah itu ilmu beberapa tahap, tapi tahapan yang paling pokok, tahapan yang paling mendasar, tahapan yang paling pertama yaitu harus mengenal Allah terlebih. Sesuai tadi, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Bila sokat 3 kali sudah yang kata awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Awal wajibin alal insani ma'rifatul awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Panggeulana nu wajib ke manusia yakin ka Allah tong asa-asa. Jadi yang paling pertama meyakini siapa? Allah. Itu yang paling pertama sebelum diperintahkan yang kedua
bagaimana untuk menghadap Allah yang disebut dengan ibadah, maka itu diatur oleh ilmu fikih. Makanya ilmu yang maha penting di dunia, yang wajib ain bagi seluruh manusia per individu, dicarinya, dikajinya, diadakan pengajian di tiap-tiap majelis taklim adalah 3 ilmu saja: ilmu aqaid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu naon? Aqaid, ilmu fikih, ilmu aqaid untuk membentuk iman, ilmu fikih untuk tata cara pelaksanaan ibadah, ilmu tasawuf untuk membentuk karakter ihsani, yaitu ihsan. Makanya 3 agama itu: iman, 2 Islam, 3 tauhid, termasuk bab ihsan. Jadi orang ketika menjadi seorang muslim, di mana menjadi seorang muslim ketika komponen itu tadi: 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Pertama, tugas yang paling harus awal dikaji dan dipelajari adalah tentang kemakrifatan, mengenal siapa. Makanya ada bahasa makrifat. Makrifat kalau dalam bahasa Arab itu kaya dengan pengertiannya. Makanya 2 aja saja dulu. Ada makrifat yang dimaksud di dalam talqin nanti ini mahabbata kawama rifataka. Ada makrifat yang dimaksud oleh firman Allah, fa'lam annahu la. Makrifat yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, adalah makrifat pokok. Makrifat apa? Makrifat pondasi, makrifat benih. Makrifat yang dimaksud makrifat dalam ilmu tasawuf atau di dalam bab ihsan, di dalam talqin itu tadi adalah makrifat merupakan buah. Bisa tidak buah akan kita dapat, akan kita hasilkan kalau memang makrifat sebagai benihnya tidak ditanam. Cek adat bisa mual merasakan lezatnya buah, tapi benihnya tidak tertanam. Bisa didapat buah-buah, menang buah-buah untuk daya benih. Berarti yang paling pertama sesuai dengan itu tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Levelnya fardu ain. Ini harus iktisab, artinya harus upaya, ada proses. Yang itu makanya tadi memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku rasa mahabbah, mencintai kepadamu ya Allah. Ya Allah aku berikan, bukalah pintu cahaya makrifat ya Allah. Sebab puncak dalam agama itu, puncaknya ketika manusia sudah dibuka nur makrifat oleh Allah, sudah sampai kepada puncak makrifat yang tadi. Dari bawah sesuai proses makrifatnya tertanam, melaksanakan ibadah secara fisik yang wajib dan fardu ain, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, maka akan berbuah menjadi ihsan. Baru di situ kau sampai kepada puncak ihsan. Pasti secara syarak manusia matinya membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Sama panjang tanah cukup kuat, benih sudah tertanam, sholat kekepek, zakat tilawah, puasa setiap tahun dilaksanakan dengan baik, melaksanakan haji lantaran buka duit, berbuah ihsan. Maka ketika berbuah ihsan ada 2 mutiara yang akan kita dapat. 1 mutiara anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Muraqabah dan musyahadah. Apa? Muraqabah dan musyahadah. Kali ini naon? Apapun terjadi itu nak tina toko, nabi bahasana Arab jadi hese, tapi bukan surahkeun. Justru eta pangkaja malu balik teh paradigm nyunakeun tina utatina Arab jadi sunah. Kan gitu. Bahasana hiji murok. 2
Apa yang disebut dengan muraqabah? Minimal belum sampai kepada puncak musyahadah. Cocok dengan dzikir hobi, hatinya tidak kehilangan Allah. Hatinya tidak kehilangan Allah. Maka dalam dzikir ada yang disebut dengan dzikir apa? Hobi. Kenapa? Supaya mengingat Allah satu detik pun tidak pernah hilang Allah dari ingatan. Ker di WC oke, ada dikir jari mah, bikin jari lagi dari ngomong tasbih cocok dengan situasi tempat. Tapi dikir hobi mah dimanapun, kapanpun dan bagi siapapun dikir hobi bisa berjalan 24 jam full time. Bisa. Nah, ketika sudah dikir hobi jalan, maka manusia di setiap saat, di setiap detik, di setiap momen pasti akan merasa diawasi usaha. CCTV itu biasa dipasang di pertokoan, di perkantoran, di tempat kerja tidak guna. Sehebat apapun CCTV dipasang tapi kasus kan boleh loba. Dan orang terkalakan nah CCTV, tapi ketika merasa yang sudah jadi CCTV-nya siapa? Allah. Sekalipun saya bakal CCTV tidak akan mempan kepada bahwa kita merasa diawasi oleh siapa. Jadi CCTV yang paling tercanggih dikir hobi. Jadi CCTV yang paling tercanggih adalah dikir hobi. Nah, ayah CCTV ada di dia di perusahaan Kang ayah itu saya CCTV ada ayahnya. Tapi tolong dibuang lah CCTV model itu merah dari buka murid mesti malah ditampil kabeh mah. Bukan enggak? Ayo nunggu ditampil lah di rumah ke CCTV gitu. Serang merasa diawasi oleh siapa? Nah, eta maripat anu kadua ini mahabbataka wa ma'rifataka adalah merasa diawasi oleh Allah siang dan malam 24 jam. Maka CCTV mitoha itu berlaku. Mitoha dulungan bos anu jadi atasan kurang. Kira-kira aku atau mau sekalipun yang jadi CCTV ataupun tim pengawasnya presiden sekalipun bisa dibohongi ke presiden, bisa. Makanya Allah tugaskan mencatat amalkan malaikat bukan dari apa manusia, karena manusia yang sama-sama mengenal sampul. Maka rentan ketika disokong dan ditawarin berbagai tawaran bakal koyak karena memang nunggu tugas kan menjadi CCTV kalangan makhluk kene. Lalu menjadi CCTV kalangan makhluk, kemudian manusia sesama manusia disokong. Kira-kira ya naon kahayangan. Bener kahayangan, ngaleh-leh lah jangan ngomong gede. Ngaleh-hoy gitu. Makanya CCTV yang paling utama bila manusia sudah sampai kepada puncak muraqabah disertai dengan dzikir hobi setiap saat merasa diawasi usaha di kantor, di luar kantor, istri menghadap terhadap suami, suami sayang terhadap istri. Kalau memang itu tadi yang jadi kontrolingnya itu adalah siapa? Tetap tidak akan berani hianat. Sesama hanya sekarang saya mencintai kamu, kamu menyayangi aku. Saya yang cinta teguna. Selama yang jadi kontrol itu bukan siapa? Mata. Kalau ini negara yang jadi kontrolingnya adalah siapa? Aman yakin. Polisi orang anggur. Lalu sampai kepada puncak murah. Sebab kenikmatan, kelezatan, rasa manisnya iman ketika memang sudah sampai kepada puncak itu. Tapi ingat itu tadi makrifat yang ini, yaitu makrifat yang menghasilkan kepada muraqabah merasa diawasi oleh Allah. Nanti ada tahapan terakhir musyahadah, awas ke Allah. Ayat 2. Ketika kita merasa diawasi oleh Allah, belum tentu kita awas kepada siapa.
Tapi ketika kita awas kepada Allah, sudah barang pasti merasa diawasi oleh siapa? Jadi ayat 2, hiji muro, 2 musya, hiji muro, 2 musya, hiji musya, 2 muro. Muraqabah masih pernah ngerasa diawasi Allah, sebab hatinya walau 1 detik tidak pernah kehilangan siapa. Maka ketika sudah hatinya selalu tertanam Allah, mengingat Allah dari sabab pikir hobi itu tadi, rasa keung hilang, keung makhluk, rasa gabut jeung bete bori moal aya, rasa punya keinginan dipuji, disanjung di alam ku makhluk moal aya. Naon bagaya di alam makhluk? Sebab di alam makhluk makruki nu aya. Pemelamun jalma menunggu disanjung batur, eta teh kan mau keudut teh. Lamun jalma yang disanjung ke misalkan urut pasti urutnya keluar. Eta lamun gitu karena merasa mendapatkan manfaat dari sanjungan makhluk, kira-kira menguntungkan atau merugikan. Makanya dulu tadi ketika yang sudah jadi kontrolingnya adalah sang khalik adalah Allah, pengawas itu adalah Allah atau minimal malaikat yang mereka perintah Allah, pasti manusia tidak merasa rugi ketika dicaci orang. Lamun dicaci ku jalma kira-kira rugi atau moal lamun jangan komitmen jeung sama. Mata kantong gaek ngaji lamun jalma geus marifat ka Allah, geus muraqabah ka capek-capek nyinyir jalma. So, da komitmen pan lain jeung makhluk jeung Allah. Lamun jadi seorang minimal lana ketua pembangunan masjid. Dari ketua bangunan masjid lamun komitmen jadi penyumbang kita kelirkan dulu. Jadi iya nyumbang 50-10 kilo Pak. Jadi iya nyumbang di semen 110 kilo Pak. Rudak atau mantel? Rudak. Matakan galuh caroge tong komitmen jeung salaki. Komitmen jeung ilmu, komitmen jeung Allah, komitmen jeung caroge marugi ceu. Hareupun sumumun sayang baik sayang. Ditukangna lain deui. Mata dilalatan jeung dia bener teh. Di imah fokusna teh eueuh ditempoeun ulah dipamajikan. Nah, ketika komitmen dengan suami banyak rugi, menghadap suami karena efek dari komitmen dengan siapa. Begitu pula suami sayang terhadap istri karena efek komitmen dengan siapa. Jadi itu yang paling canggih di antara kontrol link ataupun CCTV kecuali saham. Maka kita maka kenikmatan akan kita rasakan. Rasa jauh, perasaan ladang dalam menjalani hidup itu akan kita rasakan. Ada komitmen yang dunia pada riweuh atuh. Coba lawan komitmen jeung jangan cara kabeli apa nasa nganyuk apa nasa lieur teh hulu atau senang. Iya ulah salah. Rai tahun polok teh panal hiji. Aduh aku sekolah. Di tengah-tengah aku di sekolah taman sekolah. Aduh aku geus tahu lumayan banyak. Lomba 40, lomba menahan teh coba tanya. Sampai cek kita dulu dari tepakan wae geura. Dalam barang komitmen aja naon. Dunia jeung makhluk tapi lamun komitmen jeung Allah boga efek teu naon tah beuling dengan ngeulina kudu ka jamaah geus marifat ka Allah. Jika balanya Kakang Haji Agus mobil warna tidak komitmen jeung Allah. Wah, dari bayarnya orang kawe, biasanya akhirat aneh. Gitu, aduh, bintang yang melimpah bisnisnya. Jadi ulang kembali, marifat. Apa sekali lagi? Marifat. Ini marifat bukan marifat yang nanti. Yang marifat itu, kalau marifat yang itu aku prerogatif Allah. Karena tidak semua kita ditalkin juga sampai kepada puncak itu. Secara syariat, secara kasar dan upaya, dia ditalkin.
ia bersolawat, ia baca Quran, ia datang ke majelis taklim itu secara syariat, tapi tetap tidak semua orang ditalkin sampai kepada puncak marifat yang itu. Maka selalu memohon atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pada saat dulu di zaman hidupnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, segera terjalnya soleh, segera terjalnya ahli ibadah. Tapi kata Tuhan, Allah dipilih yang menjadi pimpinan wali pada saat itu dan sampai sekarang adalah siapa? Dalam apa bahwa titel kenabian itu adalah titel yang paling tinggi, pasti Abu Jahal hayangan jadi naon? Nabi. Abu Lahab hayangan jadi naon? Nabi. Tapi diobral secara dipasarkan bahwa siapa yang mau ingin jadi nabi, siapa yang mau jadi nabi gitu kan. Lalu ayat dibuka itu kuning dari daftar. Kalau yang jadi wali pun daftar. Beda antara nabi dan wali. Kalau wali yang penting kita melaksanakan ibadah 24 jam full time. Di mana ada full time bisa melaksanakan ibadah? Berarti kalau 24 jam dipakai melaksanakan ibadah, ayat masih ada ya. Daya boro-boro masih makruh nggak yuk. Dah bisa dikumpulkan antara sholat dan udut. Nya udutnya sholat di sama. Oh cerita. Paling dia pikir hobi di sama. Tapi saya pikir hobi waktu sholat betul itu sholat. Ulah aku nggak pikir hobi mengingat Allah datang ke hormat Allah. Karena wali kecil itu wali gubron. Kalau ayah kasih bukuan, ayah cekek lagi. Ayah Allah, ayah, gua antara sengaja. Ayah Allah, ayah bukuan ayah. Mana bukuan ayah? Mana? Wah, bersama Allah gitu. Terima kasih atuh. Mana ayah bukuan tuh dia? Awalnya mata kuani nantangnya Allah ayah mikir ayah mau. Ini marifat yang ini. Dalam bahasa Arab ada istilah yang perlu penjelasan. Namanya pihak yang dijelaskan itu mu'arraf. Pihak yang menjelaskan namanya takrif, kaul syarih atau definisi kalau bahasa gaulnya. Ketika berbicara marifat terdengar dan termemori, tapi mengartikan marifat mungkin masih belum tahu apa yang disebut dengan marifat. Maka perlu dijelaskan, itu tugasnya ustaz, tugasnya kiai, tugasnya ajengan, dan sistematis sekali dalam penjelasannya. Maka dalam penjelasan itu jangan keluar dari ranah ilmu manatikoh. So, ilmu manatikoh ahli di bidang bagaimana untuk menjelaskan sesuatu, bagaimana untuk mencari dalil sesuatu. Dua, kembali tadi yang sebutkan tugas surahnya marifat. Maksudnya tos marifat itu yang jelas ini marifat yang dimaksud pertama ini bukan marifat yang itu, tapi insya Allah marifat yang itu akan kita dekat bisa diraih ketika marifat anu jadi benih kurang start tanam. Maka ditaukin terus ngaji juga terus ulah ditaukin terus ngaji ulah ngaji terus-terusan ditaukin matakan mobil ayah jangan beli bensin boga gitu. Kira-kira bisa maju kita cepat atau mau? Cepat, lamun gas ada tindak terus. Ada gas ada tindak terus ditawakin 70 kali hari ini. Datang lah, kamu ada gas kamu. Gaspol katakan oke. Namun gaspol insya Allah. Nah, jadi yang marifatnya. Marifat itu tahu, lamun Tuhan selalu marifatnya tahu. Tapi kan kalau diartikan dengan bahasa Sunda masih belum rapi, masih belum sangat terstruktur, masih banyak yang perlu dikomentari. Marifat ada dua, tahu, lamun kajama tahu dalam bahasa. Walu, kajama mah kenal atau kenal. Tapi kenal kepada pribadi, praktek perorangan anak, karena datiana, karena fisiknya, ayat dua persoalan kenal atau persoalan tahu. Ada akan di mana bumi? Soalnya pada nama pun nih, makasih di mana kan?
Wis endi? Ya, omah endi? Bilang. Orang bilang. Akan kenal? Kenal seorang pribadi kenal? Kenal. Itu marifat. Tapi marifat terhadap mufradat namanya, atau satuan, atau grammar. Kenal kepada namanya kenal, secara fisiknya kenal, wajahnya kenal, itu bahasanya kenal. Itu pun juga marifat. Yang dimaksud marifat di sini bukan hanya sebatas itu keahlian seorang adam. Ya tadi kenal keahlian sehari-hari, rutinitasnya. Hah? Oh jangan dagang nasi udah pulang. Itu pekerjaan yang paling hebat dibandingkan jualan nasi, dibandingkan jabatan presiden dengan jualan nasi. Wah, profesional untuk dagang akhirnya. Bapak tadi mengenal si Akang ini tanpa mengenal profesi, tapi mengenal rambut, wajahnya dan fisiknya saja, itu namanya marifat. Tapi baru marifat tahu satuannya, belum tahu apanya, profesinya. Lantas ketika mengenal orang dan mengenal profesi, pokoknya tukang dagang, jangan salah. Bapak Isa jangan. Sukarya tajirun tukang dagang, salah kata. Kalau tadi saya mengenal Pak Sukarya, itu marifat, tapi baru satuan ya, belum tahu profesi. Tapi ketika yang kedua, mengenalnya ada sesar berikutnya, mengenal Pak Sukarya tukang dagang, nah itu namanya sudah mengenal hukum. Ada yang diterangkan dan yang menerangkan, kalau di dalam ilmu sekolah gitu. Ada yang diterangkan dan yang menerangkan. Ada pihak subjek, ada pihak predikat. Kan Sukarya ya, Sukarya na subjek, terus tukang dagang predikat, salah kata. Sudah berbentuk hukum itu namanya. Nah itu pun juga makrifat. Oh jadi tahu itu ada tahu terhadap individu atau perorangan, seperti tahu kepada satu kata, belum dua kata, itu marifat juga. Tapi marifat yang kedua, ketika memang tahu masuk karya saja, tukang dagang predikat, hingga dalam hati ada ketetapan tukang dagang terhadap nama pasuk karya, ada saja dan beda. Kurang kita kenal pasuk karya itu marifat. Kurang apa pasuk karya tukang dagang, nah itu marifat. Beda tidak dengan perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua. Beda. Nah yang pertama namanya tasawur. Ketika tahu yang kedua tadi, tahu bahwa pasuk karya itu predikatnya adalah tukang dagang, namanya tasbih. Jadi hiji tadi nama kedua luar biasa. Malaikat bener sekali, bener. Nah kali itu yang tasawur malaikat, malaikat dalam sadar itu tidak sampai. Malah tasawur. Nah dari mulai tasawur. Tapi sudah mengerti, yang disebut dengan tasawur itu mengerti secara mufradat atau hanya baru grammar saja. Tapi kalau memang tahunya sudah ada subjek dan predikat, itu tahu terhadap hukum, namanya apa? Tasbih. Yang dimaksud marifat di sini bukan tahu satuan. Jadi berpikir marifat kepada Allah. Urang ge kenal ke Allah. Kira-kira itu perkataan salah atau benar? Urang ge kenal ke Allah, salah atau benar? Jika kira urangnya kenal kata Sukarya. Ketika berbicara di kita pun urangnya kenal ke Allah. Kira-kira apa tahu benar? Kalau menurut saya belum tepat. Karena mengenal satuan.
Saya mengenal Allah, ini mati dari makan dengan Allah. Kalau ini saya makrifat dan tahu bahwa Allah ada. Itu yang kita maksud. Allah kuasa. Kata. Tadi maka bisa, makanya yang dimaksud dengan ma'rifatullah. Wah, ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah bukan ma'rifat kepada individu Allah, tapi ma'rifat kepada sifat-sifat. Sekali lagi, ma'rifat itu ada dua. Ada ma'rifat kepada individu atau satuan atau grammar. Seperti mengetahui kepada subjek saja belum ada orang nyamuk tahu kenal jeung pasukarya itu ma'rifat. Sama Suparto sudah pernah menjalin hubungan tapi belum tahu profesi itu ma'rifat. Tasawur benar. Tapi orang mah kenal ke pasukarya tukang dagang salah kata. Yang dimengerti berapa kata? Dua kata, satu pasukarya, kedua tukang. Tidak akan tahu bahwa predikat pasukarya tukang dagang kalau tidak mengenal apa pasukarya. Tapi bisa kenal ke pasukarya belum tahu kepada profesi. Makanya kenal itu ada dua jenis dan dua sistem. Tahu kepada satuan atau kepada produk atau kepada driver atau kepada subjek saja tanpa predikat atau kepada predikat saja tanpa subjek. Tapi ketika sudah bergabung antara subjek dan predik, maka di situ ada hukum. Di situ ada apa? Sebab ada dua kata. Subutut tijaroh li pasukarya. Ada bahasa positif tukang dagang di yang dimaksud ma'rifat di sini itu. Makanya yang disebut dengan ma'rifatullah hanya bahasa saja, bukan mengenal Allah, tapi mengetahui predikat anu tetap bisa. Lain terang ke pasukarya, tapi apal karena yang pasukarya tukang. Kalau dilupakan karena namu. Makanya dalam ilmu namu akan ya jenah. Ayat disebutkan dengan faktor itu ayat disebutkan pikir ilmiah. Alimah yakin. Kalau bahasa yakin pasti dua. Subjek yang apa? Kalau sekedar tahu satuan itu. Maka dalam alimah ada alimah ilmiah di mana yakiniah, ada alimah irfan di mana nyaho. Ketika alimah yakiniah yakin berarti bukan hukum. Maka alimah yakinnya asupna kudu kana mutarawa dan sipit pilih kopi ayi tidak ambil orang alim itu wajah nakaman amal untuk apa benar. Dan ini alimah di mana nyaho mana wau di ilmi irfanin wa zonin tuhama eta alimah di mana wau perorangan. Jadi kalau Allah terpisah orang wau ka Allah dan saudara wau ka Allah. Di dunia tidak akan terjadi siapapun, hanya baginda Rasulullah. Ketika pada saat Rasulullah mi'raj diberikan bukan hijab oleh Allah. 1000 kali wahyu paling tinggi musyahadahna, di mana musyahadah bukan musyahadah terhadap Allah. Jadi dalam ayat dalam hadiran Bukron perlawanan amatnya malaikat dikejar sama saya. Kalau malaikat begini di langit aja kata sama saya amat ada si Bukron. Ini kata biasa wanita Allah karena bisa yang balada di dia jangan jadi balada lah walau dibujuk bagaimanapun sebab kita loba lebih murtadinan anu paling bahaya di dunia ketika orang itu sudah melakukan pemurtadan. Maling masih ada toleransi, jinah masih ada toleransi dari neraka. Ninggalkan sholat masih toleransi, tapi ketika murtad amal kebaikan hilang, dan ketika murtadnya sampai ke rumah mati tetap tidak akan masuk surga abad selamanya. Akan ada di mana? Neraka lamun orang pamur tak ngaji ieu teh bisi di pondasian dalam hidup, bisi nyebrang karena pamur ada apa kayak dikir hobi pagar paling utama bisi jempol manusia terjerumus karena pamur. Dari kemudian sing
sing pucungkul sing topelan timur tangan tanya. Makanya eta HP geus dipegang bebas walaupun anak di usia ini. Homo eta kalangan kaum istri. Ayah, anak itu beliin HP dong. Mama ini capek kalau lagi kerja, mau terus digendong. Tapi kalau dibeli HP mah, jadi budak ke si parapan HP tidak pikirnya benar. Puntenlah kan terus kalau putra kalangan ibu-ibu jangan diberikan itu HP ke anak yang memang usia dini apalagi belum ditanam oleh ilmu agama. Perintah yang timur tahun di semarang muncul lewat media sosial. Kayaknya ini. Jadi ada makrifat yang tahu satuan, ada makrifat yang memang sudah ada gabungan kata subjek dan predik. Catatannya pasukannya tukang tanah yang disebut dengan ilmu aku itu harus makrifat. Allah maujud, Allah kawasa, Allah penentu, Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah penghidup atau yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tak komitmen itu yang hebat. Maka kehendak di mana? Makanya jangan ada bingung. Terkadang umat Islam di dunia mereka perlu bingung. Kecuali yang bingung siar apa cerita lima itu harus. Bapak bingung oleh umat itu. Biasa kalau biasa makanya umat isukan. Isukan dipikiran bercakatan isukan lagi ini. Bingung ya? Ya nah, akhirnya namanya cekaman itu ini isukan. Membedanya isukan kayak jadi isukan akhirnya ditinggalin mereka lagi. Iya, begini. Benar tak? Kenapa mereka bingung? Makanya tidak boleh tahu apalagi wajah-wajah yang sudah ditalkin. Gotek orang-orang yang sudah ditalkin masih jauh dengan urusan dunia ini. Bingung orang mau hampir pemajikan yang tadi tolak. Ayah kan lagi nak. Makanya mereka mampun boboh kalinya teh. Pemajikan yang tadi tolak. Pakai kudu bingung, ada semua ngerti, cara memberikan mana yang dari kan pindah kudu pusing. Itu lamun dia mah. Begitu pula, suami kesembuhan di umuran, mau ngangkat tinggalnya tidak ada. Yang itu semakin kira-kira bawa abdi mah gitu. Mereka tinggalnya tidak mau mobil butut mau pulang teh, pinjam ya, lima, dah mau dari ibadah, nggak. Siap-siap bingung deh mah mereka perlu bingung orang harus kadung nyokot motor sekolah bingung mah tanpa bingung berjuang dan berupaya semaksimal mungkin niatan ibadah yang mayar hutang upamana nulis kadung bawa motor nyokot motor berjaya kegiatan pada waktunya motor kayak apa bingung, bisa dijawab makasih, bisa dijawab ikan deh, ngomong lagi gitu. Beres, itu jawab bener. Otak sabun koyo tak kiri. Putra isi di rumah hampir di luar kafe baru usaha untuk terpernah kamu pikir malaikat. Besok Gusti Allah dari duit atau memiliki kamaneh buatan maneh usaha begitu iya. Maka kapan pengusaha jangan sekali-kali menganggap ayam hebat dengan ayam menjadi ahli dalam usaha. Tidak, bukan rezeki yang datang, duit menumpuk, intinya lain menang pengaruh di usaha kalian. Anak yang rezeki minal kasbi hakikotan lah usaha yang duit menang pada orang kompor jangan salah. Maka orang usaha tujuannya lain karena duit, tujuan karena melaksanakan panitan. Allah sudah mereka sudah ladang usahakan pamajikan ladang upayakan anak dipamajikan juga di pesantren. Ulah di pesantren rek juri, ada budak rek juri dibiayaan, orang budak di pesantren wajib dibiayaan. Maka orang budak hayang budak jangan terus-terusan pesantren ke antarkan didikkan kaburungan tiap langkah diberi pahala. Begitu si pasangan pikiran seorang yang budak, pikiran jadi ibadah ini pahala. Ada gitu mah budak judi atau hayam di mana benar tak? So semangat. Lagi karena gue nanti hari, kayak orang itu bingung, aduh, cengeng hidup, ngerakin jadi jangan ngomong gitu, pede, gue ingat. Ayo nawaran di mana kudu jual sok ada dibeli.
Begitu kuring ke mana tuh artos can aya tinggal gitu suruh sana yo cenah abdi mah dianyuk we cokot aja anyuk mah begitu ditagih dicokot di barang entok dalam hidup nanti teringan sama orang pikiran-pikiran kamu balik tahun harap di pikiran ti ayeuna teh ngepiting moal rugi-rugi mikiran engke mah kumaha engke mata ka Allah we terus sablamun kitu kena keur mikiran kumaha engke nya bakal urang hasil untung moal mun tukang tani mikiran engke untung atau moal dicabut nyawa ku Allah eta mah kalau pikir eta mah elingna ge kana galengan sawah we di jalan anu naon mangkana di akhir kalami galengan sawah baheula janah aya teh raya nuker maot hek mikiran nyetoran motor hek maot teh pasti ka surga ceuk saha eta dalilna aya kaul gopron eta mah surga itu paling gopron teh tanggung neraka ge mana da jadi jaga gawangna buset jadi gitu tah jadi sekali deui jadi nu disebutkeun makrifat nu kudu makrifat teh nu mana tadi teh saya subjek jeung anggaplah subjekna Allah kudu apal levelna kudu teu ka mantap tap kudu yakin kudu ka tasdik kudu teu ka yakin kudu teu ka itiqadun jazimun Allah itu maujud tadi dia apa bahas bukan rasa sayuna lamun jalma geus dikuralok ibu hati di hari tauhid wah pengen hari tauhid geus teu inget boro-boro kali alam semesta diri tadi geus teu karasa aya nu aya sangat nantang salah wah geus kitu eta jalma poho kana dirina ge aya ari urang poho teh kana dirina paling mun awewe kaya poho kana dirina poho teh poho ka salaki paling oge salaki urang ka mana ye teh poho ka karek inget salaki urang ka mana mun salaki poho ka majikan kumaha majikan urang ka mana monggo tadi bapak ka dieu arek shopping pamanatenya begitu jalma geus begal itu loba leungit atawa keur toa sok loba jangan cerita salaki leungit naon pamajikan istri leungit caroge loba teh loba poho eta jadi nu disebutkeun marifat ieu bang tadi pandala bisa kaburu beres terus jam 12 kirang 5 menit tah ieu geus ditalkeun mah kitu ngaji teh yang ketika subuh mun bisa mah mau ge yang ayeuna kita jangan teh mesti talqin sok hendak keneh kasih talqin ada mata kudu minang oge ditalqin teh sawe maot papan ngadodo ngaji kudu minang bisi ngaji teh keur nguseup we nu nyangut maot teh cek kolepak teh maot eta mah di dunia geus goreng bahasana eta kunaon sih eta maotna euy na keur nguseup di posona cepet kenal cepet bak 5 kolepak teh maot di mana leuy maot di posona keur gapleh maot gapleh tapi lamun keur ngaji lumayan lah kayak sidangkeun di akhirat Gusti naon maneh teh cek balik teh jeung ka Gusti abdi teh panaon teh keur ngaji malah kasih talqin deui dah aya sidangkeun di akhiratnya era sidangkeun di hadapan malaikat Gusti pun abdi teh maot teh keur musab jeung keur gapleh wah makanya yang disebut dengan marifat itu idrokun jazimun naon cenah marifat teh sekali deui aya dua kata aya idrok aya jazim ari idrok itu boga ilmu baru kanyaho pengetahuan ari urang begitu lahir sudah diberikan ilmu yang banyak oleh Allah acaranya sabab jalma pasti asal mulanya itu jahlu belum tahu apapun namanya jahlu orangnya jahil tapi ada jahlu ketika berpindah dari tidak tahu menjadi tahu tanpa proses guru tahu secara pribadi tanpa sekolah tanpa pesantren jiganya terang karena warna makanya kuda kan biasanya kumamahana ngenalkeun warna balon tu ada 5 rupa-rupa warnanya eta teh salah guru nu jadi ilung teladan balona
kan ieu baron merah kelabu budak karek nyaho naon warna intina budak nyaho warna teh lain meunang mambatahan inung nyaho ku sorangan mah itu hijau tuh mah tuh hijau eta nyaho hijau kudu sakola teu ilmu eta ilmu kudu sakola teu ilmu yang lewatnya tidak perlu diproses terlebih dahulu namanya ilmu doruri naon cenah tadi lamun ilmu nyaho satuan unggul can sampai kepada hukum ngaranna tadi tasawur cerdas ketika sudah sampai kepada puncak hukum dan diaku di dalam hati namanya itu tasdek jadi ayata sawur ayat terus ilmu yang datang tiba-tiba tanpa proses belajar terlebih dahulu ngaranna naon doruri ada ilmu yang tidak bisa datang tiba-tiba kudu lewat ngaji dia kieu ngaranna naon nazori asik jadi ilmu teh karek opatnya ilmu nyaho satuan tasawur terang hukum terang anu tanpa belajar ngaranna terang tapi kedah lewat proses belajar namina jadi ilmu itu ada dua ada satu luri dua tahu satuan ngaranna naon tadi tahu kepada puncak hukum dan diterima di lubuk hati yang paling dalam namanya naon tasdek lamun tahu tanpa perlu diproses terlebih dahulu namanya naon tahu anu perlu diproses ada pengorbanan baik waktu akal pikiran tenaga ngaranna naon cing ilmu yang menyusahkan kira-kira merugikan atau menguntungkan merugikan sebab ada proses nah itu yang akan jadi pahala itu lewat apa proses makanya di dia Pak Haji Agus Kang Haji Agus ganjaran numpuk luar biasa pira pun teu kapita tapi Kang Haji Agus oge kekeh moal boga ganjaran lamun teu datang haladir ka dieu mata kurang ikut intervensinya insyaallah mudah-mudahan menang ridho Allah kabeh ka surga kabeh amin sabab Kang Agus nyieun pisau ngeal keterangan heuh nu nyaneut laleur kira-kira eta ganjaran jadi moal matak jadi na ganjaran ku ayana sosialisasi gabung antara urang urang Kang Haji Agus ngayakeun santapan rohani santapan gusmani terus nu nyantapna saha urang matakan ka batur teh wah Allah kesal teh menang pahala mun teu batur secara tuladami wah urang yen papais yen rujak tapi eueun alek tak dijacan keheul atawa henteu tuh mata urang teh ganjaran teh dibere kepada urang deui bener teh sok ieu Kang Haji Agus tinggal itu jangan salah Kang Haji Agus secara faktor sabab boga duit ku sabab karyawan hidup karyawan coba lamun karyawan Kang Haji Agus sek sorangan hiji aku mau mobilan wah udah mah sok mubaranya ya 20 dilarangnya tukang musik bisa mah hidup karyawan tapi kalian juga harus beruntung merasa untung kalau Kang Haji Agus kayak dia mau lek gawe lamun teu dibere duitnya kayak jadi orang yang ikhlas gawe kan bayar ayo sih tangki mah kudu kitu lah keun bayaran gawe sama ketemu orang yang sudah ditalkin ketemu dengan karyawan yang sudah ditalkin enjoy itu dan tidak berbicara nominal anu pang gede-gede na bayaran di mana geus berbicara nominal sabaraha di off jeung UMR urang boalek merek gede kan bagus mata kayak nama geus ditalakin kabeh bisa pindah-pindah 3 juta setengah per bulan bisa jadi 2 juta itu karyawan rusak kali kita jalan wah masa rusak yang geus komitmen jeung Allah mah begitu pula begitu Kang Haji Agus teh bayaran 1 juta sabulan teuing deui geus komitmen jeung Allah banyak hidup Kang Haji Agus bulan kemarin kan hari 14 lebih kali kakarek hidrokun jadi hidrokun itu yang dimaksud hidrok di sini tahu kan hidroknya tahu boga ilmu tapi ada proses begitu ilmunya hukumnya sudah ada subjek dan contoh Allah maujudun
lain mengenal Allahnya tapi mengenal level wujud di saha. Sebab ada dua kata, hiji Allah, kedua Allahu, anggaplah subjek. Maujudun hiji mubtada, hiji khobar, musnad ilaih, musnad makum alaih, makum beh, subjek predikat. Matakan lain maujudun Allahu salah dalam bahasa eta. Kudu Allahu tapi maujud dan mengkus adri sekat isi makul maujud lain di mana diayakeun eta pilatin. Lain awjada. Tapi maujud mah tina wajada ngan teu malum dipake nabi malumna. Sok wujida yujadu majhul suratan ngaranna. Ari bentuk fisik isi makul tapi surahna mah isim fa'il. Kamari anu nanyakeun aja ngerti teko. Kang kunaon cenah Allahu maujudun, maujudun mah berarti maujudun nu diayakeun. Ih, lain isi makul sote hanya bahasa doang bentuk fisik tapi mana isim fa'il. Allah itu ayah. Oh, maunya mung manya udah saya la ilaha illallah ayat wajida ilallah tidak mana tong la mawjuda ilallah. Ibu begitu kan. Pertama bagian ilmu nahunya tapi perlu. Jadi ada dua kata Allahu mau cing urang meyakini Allah maujud sudah sampai di mana tanya hati urang masing-masing. Coba. Sok ngaco. Aya nu geus rasa maksimal atau encan Allah itu maujudun. Aya encan. Kalau saja kita meyakini bahwa Allah itu maujud dengan yakin yang sebenarnya, pasti ketika sholat yang diingat lain galengan sawah jeung kios, lain duit, pasti selalu mengingat siapa? Namun aing mah inget kana mobil can diampikeun, naon mah inget kana duit katinggalieun, naon mah inget kana sawah jeung pare di poe bisi kahujanan. Sabda eta mah pare lain maujud asli. Nu maujud asli mah saha? Nah, maka ketika manusia sudah tenggelam di laut kelebihan tahu dengan lautan tauhid hingga dirinya di daerah sate ayat. Mata Bapak Pajero aya nu maling, dah bae dunia aneh teuing. Tah eta jaman geus rek-rek nanti kana puncak. Bapak sapi kacekek Allah. Imam sapi da eta mah aya ge sarojen eueuh palsu. Nah ini Bapak lamun Allah dina hate kudu keung mah gitu. Ai kitu mau terek mankola sapi hirup terus dah lajana heuh. Mankola lah di akhir hayati dah lah mata ulah kaleuwitan Allah kaleuwitan sapi boro sapi ke urang teh pohonya mama pae teh naon teh beurang betul gitu dari umur muka salaki gitu. Oh coba majikan teh mending bapak heula we teh lah. Tanya dari orang wujudnya Allah sudah sampai kepada puncak atau encan? Malah bohong sampai Allahu Akbar sumut Allahu Akbar Allah Maha Agung tapi hati kakalayangan kios yang asup ke jauh mengalikan ketupan keur salat teh matakan keur salat lagi loba ngabohong ka saha cacat keur salat komo di luar salat berarti urang mah lain bohong biasa tangkulak bohong. Maka disebut tangkulak bohong dak keur salat anu disebut dengan Allah menghadap Allah tapi hate loba poho ka Allah berarti urang menganggap ka Allah tecan wujudan dahdian wa hakikian wa wajiban wa aslian sabab anu wujud asli hanya saha tah eta itu karena per satu sifat wujud aya di saha tetep di saha Allah geus duge kana puncak naon marifat ngaranna idrakun jazimun. Sabab penemuan satu permasalahan ataupun ilmu belum tentu kudu maksimal. Kakarek nyahoana teh kakarek 25%. Lamun nyaho kakarek 22% karena waham. Naon cenah? Buah-buah aja hujan nya bari keur entrang-entrangan nyebutkeun buah-buah hujan, aya hujan keur entrang-entrangan kira-kira eta nu kitu sabaraha persen tah? 25 ngaranna waham. Wah, Gusti Allah teh aya kakarek 20% eta iman can. Mata al iman laisa bil wahmi. Iman mah lain ku waham. Buah Gusti Allah teh kawas, buah sia macan iman atuh nyebutkeun buah mah nya. Hiji eta, boro-boro ku waham kakarek 22%, meningkat 50% syak.
Satma idrakut toropain al hadim sawa. Jika dulu atau angkut. Hujan moalnya. Nyangka hujan pantes daya naon. Angkut suasana nyangka teh hujan pantes da candi bantuan ku guludug. Nya. Pakarek angkut doang taeta 50% turun hujan 50% moal turun ngaranna syak. Jadi kasariji. Hiji. Dua. Tilu. Zon. Tilu daun. Guludug. Berebet. Kira-kira mungkin meningkat karena yang yakin turun hujan. Kira-kira maksimal orang yang karek turun daun. Eta ngaranna zon. Urang mah can di 100% mah kakarek 88,8%. Tersisa 1%. Urang mah 88,8% bahwa Allah teh jigana aya. Eta iman jang. Tah disebutkeun marifat mah kudu 100% hingga punya ilmu di dalam hati keyakinan bahwa Allah itu ada hingga sudah tidak mengungut kalindungan, tidak menggedang keanginan, tidak terbawa oleh sekaba-kaba. Eta bahasa Indonesia pesantren ada. Umur kali tegedang tidak terbawa oleh sesekaba. Mata jual bupron tegoyah kuring mah. Jual penawaran BLT ataupun naon deui. Howe sok bae asa kupon ieu teh nang ku ente tapi kudu pilih kurangnya. Tegoyah itu cocok jeung Islam mah. Goyah moal. Lamun goyah kudu kitu berarti urang teh can idrokun jajimun. Jadi walau zon sudah sampai 88,8%, don can dugi karena pangkat idrokun jajimun berarti eta can disebut naon? Iman. Can disebut marifat. Dan disebutkeun marifat mah kudu idrokun jajimun. Idrokun jajimun itu adalah keyakinan, boga ilmu yang sudah kukuh, kokoh, kekeh dina naon. Walau tawaran, walau ancaman. Tuh. Walau tawaran atau walau matakan namun jangan musbikana puncaknya tak aduh. Gara-gara ya semah betul sumbalana. Nyesal teh. Itu moal. Moal. Bakal loba nyesal moal. Moal dalam menjalani hidup tidak bakal nyesal. Maka kita lagi bangun kamari mah. Nganggur teh jam geus ditalki mah goreng patut ngomong gitu teh. Lamun kamari mah ari disiarkan yang bisa kan isukan gitu ka kamari gitu. Bisa moal matakan antara kelompok imad jeung kelompok luar imad Ubaidillah nyebutkeun eueuh sing tepikeun ka buluan belut janjangan orai moal bisa musyahadah bil ain sabab eta nyaritakeun waktu nu geus kaliwat ratusan tahun ke belakang bisa moal jangan debat antara kelompok imad jeung luar imad urang barari teh kana mah heula bisa moal matakan panggeunangan ngadebatkeun anggeus kalau mau aya teh kamu kalau benar teh ngan lamun cek bahasa ulama limana tikoh ketika ditiadakan oleh imam di alam maka layak tadi ada kam ana sudut layak tadi wujud wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum